Bagi seorang atlet olahraga, cedera merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan menjadi momok yang sangat menakutkan untuk para atlet profesional. Bahkan banyak atlet yang memutuskan untuk pensiun atau gantung raket di usia emas akibat cedera yang sangat berkepanjangan. Di video ini, tim GST akan merangkum beberapa momen cedera yang dialami pebulu tangkis saat menjalankan pertandingan. Yang pertama, ada si cantik Bellatrix Manuputi. Bella menderita cedera lutut saat dirinya memperkuat tim Indonesia di ajang Piala Sudirman Mei 2015. Bella cedera saat menghadapi pemain Cina Li Surui. Padahal saat itu harapan besar ada padanya menjadi andalan sektor tunggal putri Indonesia ketika dia berhasil meraih emas pada SEA Games 2013. Pemain berusia 27 tahun itu didiagnosa menderita cedera ligamen otot ACL yang sobek. Ia masih sempat berada di pelatnas dan menjalani program pemulihan selama beberapa bulan. Namun setelah mengalami pemulihan, Bella tak bisa menemukan permainan terbaiknya dan masih dihantui cedera, yang akhirnya Bella kemudian tak lagi berada di pelatnas terhitung sejak Maret 2016. Yang kedua, ada Darren Liu. Pebulu tangkis Malaysia berusia 34 tahun, Darren Liu harus tersingkir di babak semifinal Malaysia Master 2019 karena ia didekap cedera sehingga tidak bisa melanjutkan partai babak 4 besar melawan wakil Korea Selatan Son Wan Ho. Padahal di babak sebelumnya, Darren berhasil tampil menjanjikan di hadapan para suporternya saat ia mengandaskan wakil Tiongkok Shi Yuqi di babak perempat final. Saat ini Darren Liu menduduki ranking 37 dunia untuk sektor tunggal putra. Ketiga, ada Anthony Sinisuka Ginting. Para penggemar badminton tanah air pasti masih ingat bagaimana perjuangan Anthony saat menghadapi Shi Yuqi pada final bergu putra Asian Games 2018 di Jakarta. Alhasil, karena kram kronis tersebut, Anthony terpaksa mundur dalam kedudukan 21-14, 21-23, dan 20-21, dan Ginting harus ditandu keluar lapangan. Aksi heroik Ginting ini sempat viral dan menjadi trending topik dunia di media sosial karena dia berjuang terus melewati batasnya untuk membela tanah air. Wow, perjuangan yang luar biasa ya, Ting. Sebelum lanjut ke urutan selanjutnya, mohon dukungan untuk channel baru ini ya sobat dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Yang keempat, ada Lee Hyun-il dari Korea. Lee Hyun harus menelan pil pahit saat gagal membawa pulang gelar juara Malaysia Master 2017. Padahal pebulu tangkis asal Korea Selatan itu tinggal selangkah lagi menjadi kampiun karena sudah bermain hingga set ketiga atau penentuan di laga final. Lee terpaksa menghentikan langkahnya saat berhadapan dengan Ngakalong. Saat itu kedudukan 10-9 pada rubber set. Lee mengalami cedera di bagian kelopak matanya yang membuat cedera ini termasuk ke dalam cedera terparah dalam pertandingan badminton. Kejadian itu berawal saat Lee hendak mengembalikan shuttlecock dari Ngakalong yang berada tepat di atas kepalanya. Namun naas, raket yang diayunkan Lee justru menghantam bagian di sekitar kelopak matanya sendiri sehingga terlihat darah di wajah Lee Hyun-il. Kejadian yang sangat memilukan untuk dunia badminton. Kelima, ada Lee Chong-wei. Lee Chong-wei tidak hanya satu kali mengalami cedera saat melakoni pertandingan. Tentunya kalian ingat saat Lee Chong-wei, legenda tunggal putra Malaysia itu, sempat mengalami cedera pergelangan kakinya hanya 4 menit saat melawan Peter Gade Christensen saat Malaysia melawan Denmark di final Piala Thomas di Cina pada Mei 2012 silam. Lalu tak lama berserang di tahun 2013 di ajang prestisius juga, yakni final BWF World Championship, Lee Chong-wei kembali mengalami cedera. Kali ini partai final dan lawannya Lin Dan. Alhasil Lin Dan menjadi juara di turnamen tersebut dan memperpanjang catatan kekalahan Lee Chong-wei atas Lin Dan. Sekedar informasi, Lee Chong-wei kalah dari Lin Dan sudah sebanyak 28 kali dan hanya mampu menang 12 kali dari total 40 kali pertemuan. Angka yang cukup jauh ya. Keenam, ada Ratchanok Itanon.
Tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon harus pulang dari kejuaraan dunia BWF 2015 akibat cedera. Unggulan kelima itu terpaksa merelakan wakil Indonesia Linda Weni Vanetri melaju ke perempat final. Padahal saat laga dihentikan, Ratchanok sedang unggul 8-5 di game ketiga. Sebelumnya dia unggul tipis 26-24 di game pertama dan kalah 10-21 di game kedua. Intanon tak mampu melanjutkan pertandingan akibat mengalami kram pada kaki kanannya. Dan sebelum berpartisipasi di kejuaraan dunia tahun itu, dia juga sempat mengalami demam yang tinggi. Wow, perjuangan yang luar biasa ya non. Manggilnya non, in, atau Raj? Ya sudahlah, kita lanjut saja ya. Yang ketujuh, ada Xie Yuqi dari Tiongkok. Pebulu tangkis masa depan Cina, Xie Yuqi harus menerima kenyataan pahit pada Indonesia Open 2019 saat menghadapi Anders Antonsen asal Denmark. Bertemu di babak kedua Indonesia Open 2019, Xie Yuqi gagal melanjutkan pertandingan usai mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Kejadian bermula ketika kedudukan imbang 6-6, rally panjang ditunjukkan kedua pemain untuk berebut poin. Naas bagi Xie Yuqi ketika mengembalikan bola tanggung dari Anders Antonsen, kaki kanan Xie Yuqi terpelintir hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Hal ini membuat penampilannya menurun terus-menerus. Padahal sebelum cedera, Xie Yuqi sempat menduduki ranking 2 dunia, membayangi Kento Momota. Dengan postur yang sangat ideal dan stamina yang mumpuni, Xie Yuqi digadang-gadang dapat menggantikan ranking 1 dunia tersebut. Namun sekarang harus puas berada di urutan 11 dunia. Sabar ya Mas Juki. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini ya. Mohon dukungannya untuk channel baru ini. Maklum masih channel baru.